Hi everyone, how's life? Welcome back to my English class. Di video kali ini kita akan membahas tentang peristiwa atau kejadian atau pengalaman yang kita alami di masa lalu. Nah, teman-teman, apakah kalian pernah mendengar teman kalian cerita tentang pengalamannya di masa lalu? Seperti misalnya berlibur di pantai atau mengunjungi sebuah kebun binatang. Atau mungkin kalian juga pernah mendengar teman kalian menceritakan pengalamannya bermain bersama teman-teman. Bahkan mungkin ada juga yang bercerita tentang pengalaman yang tidak dapat dilupakan seperti ini. Atau pernahkah kalian membaca sebuah kisah atau cerita seseorang atau tokoh yang menginspirasi? Nah, tahukah kamu pengalaman atau peristiwa di masa lalu yang diceritakan kembali disebut dengan recount text. So, in this video, we're gonna be learning about recount text. Jadi di video kali ini kita akan mempelajari tentang recount text. Nah, kita akan membahas tentang definition and social function of recount text, kemudian generic structure, language features, kinds and examples, and also the vocabulary terms about this text. Baiklah teman-teman, seperti yang sudah kita bahas tadi, kita ketahui bahwa definisi dari recount text adalah sebuah teks yang menceritakan kembali tentang kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lalu. Or we can say that recount text is a text which retells events or experiences in the past. Jadi tujuan atau fungsi sosial dari recount text adalah to share unique or unusual experience, untuk berbagi tentang pengalaman berharga atau yang tidak biasa, atau to retell something unforgettable, menceritakan kembali tentang pengalaman yang tak terlupakan, atau bisa juga to give information about an incident, untuk memberikan informasi tentang suatu insiden yang terjadi di masa lalu, atau to make the readers learn something, untuk membuat pembaca mempelajari sesuatu. Misalnya dari membaca sebuah kisah inspiratif, pembaca bisa saja mempelajari sesuatu atau mungkin mendapatkan motivasi dari kisah tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian dari recount text atau generic structure. Nah, teman-teman, recount text terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah orientation, selanjutnya events, dan yang ketiga adalah reorientation. Nah, mari kita simak tentang bagian-bagian tersebut. Yang pertama adalah orientation. Bagian ini adalah pembuka cerita dari recount text. Jadi bagian ini memberikan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan suatu peristiwa itu terjadi. Or we can say it gives the readers the background information needed to understand a text, such as who is involved, where it happened, and when it happened. Selanjutnya, bagian yang kedua dari recount text adalah events. Bagian ini menceritakan tentang kronologi peristiwa yang terjadi atau urutan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Seperti kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan semasa berlibur di pantai misalnya. So, this part is a series of events ordered in a chronological sequence. Nah, bagian yang terakhir atau yang ketiga adalah reorientation. Nah, biasanya jika kita menceritakan kembali tentang pengalaman kita akan menutup cerita kita dengan pesan, kesan, ataupun kesimpulan tentang pengalaman tersebut. Misalnya kesan kita tentang liburan di pantai, apakah itu menyenangkan atau membosankan. Penutup cerita atau kesan-pesan tersebut dinamakan dengan reorientation. Nah, supaya lebih jelas, mari kita analisis bagian-bagian dari recount text berikut ini. Judulnya adalah Trip to Lake Toba, perjalanan ke Danau Toba.
Last summer, I went to Lake Toba with my family. We have been planning this trip for a few months. On the first day, our family immediately checked into the hotel and had lunch. After that, we headed straight to Lake Toba and spent the whole day there. We went back to the hotel after sunset. The next day, we explored the area around Lake Toba. The culture there is still original, and I learned a lot about the local language. We spent the holidays for 3 days and 2 nights. It was a short but a fun trip. I can't wait to visit Lake Toba again on the next holiday. Nah, teman-teman, setelah membaca teks tersebut, perhatikanlah paragraf pertama. Paragraf pertama memberikan informasi kepada kita tentang pengalaman penulis, yaitu berlibur ke Danau Toba bersama keluarga. Jadi karena paragraf pertama ini menceritakan siapa, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi, maka ini adalah bagian pertama dari recount text yang kita sebut dengan orientation. Selanjutnya, paragraf kedua dan ketiga memberikan informasi kepada kita tentang urutan kejadiannya atau urutan kegiatan penulis selama berlibur di Danau Toba. Maka ini merupakan bagian teks yang kedua dari recount text, yaitu events. Kemudian paragraf terakhir merupakan bagian penutup cerita, yaitu kesan penulis selama berlibur di Danau Toba. Penulis mengatakan bahwa meskipun perjalanannya ke Danau Toba merupakan liburan yang singkat namun menyenangkan. Nah, karena bagian penutup ini terdapat kesan penulis tentang pengalamannya, maka ini merupakan bagian terakhir dari recount text, yaitu reorientation. Jadi dapat kita simpulkan bahwa recount text memiliki 3 struktur, yaitu orientation, events, dan reorientation. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri kebahasaan atau language features of recount text. Jadi teman-teman, setiap teks memiliki ciri-ciri tersendiri. Nah, apa saja ciri-ciri kebahasaan atau language features of recount text? Yang pertama, karena recount text menceritakan kembali kejadian-kejadian di masa lalu atau kegiatan-kegiatan yang sudah terjadi, maka kalimat-kalimatnya disajikan dalam bentuk past tense. Contohnya, I went to Lake Toba with my family. We saw wonderful view. We explored the area around Lake Toba. We checked into the hotel and had lunch. Nah, ciri kebahasaan yang kedua ialah menggunakan action verb. Nah, kata kerjanya disajikan dalam bentuk verb to. Contohnya, went, swam, played, worked, spent, learned, cooked, bathed, dan masih banyak kata kerja lainnya. Unsur kebahasaan yang selanjutnya adalah menggunakan adverb of time. Adverb of time artinya adalah keterangan waktu. Nah, recount text menceritakan tentang kegiatan di masa lalu, jadi keterangan waktunya adalah waktu lampau. Contohnya, last summer, last year, 2 years ago, last week, yesterday, last weekend, and so on. Dan biasanya juga terdapat unsur kebahasaan conjunction di dalam recount text atau kata hubung yang fungsinya untuk menghubungkan kegiatan satu dan kegiatan lainnya sehingga berurutan, atau menghubungkan antara peristiwa satu dan peristiwa setelahnya. Contoh conjunction adalah first, after that, before, then, next, dan lain sebagainya. Nah, jika kita lihat pada recount text tentang trip to Lake Toba yang sudah kita bahas tadi, kalimat-kalimat yang digunakan dalam cerita tersebut berbentuk past tense.
Dan ada beberapa action verbs di dalamnya, misalnya went, checked, had lunch, headed straight, spent, went, explored, learned, spent, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga bisa menemukan conjunction atau kata hubung pada paragraf kedua, yaitu after that. Dan ada beberapa adverb of place, yaitu keterangan tempat, dan adverb of time, keterangan waktu pada teks tersebut. Nah, tahukah kamu ada beberapa jenis recount text? Yang pertama adalah personal recount. Personal recount merupakan cerita tentang pengalaman pribadi. Yang kedua adalah factual recount yang menceritakan atau melaporkan suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu, misalnya insiden dan lain-lain. Yang ketiga adalah historical recount, yaitu cerita sejarah, dan yang keempat adalah imaginative recount atau cerita imajinasi. Jadi ini adalah contoh recount text jenis personal recount, yaitu pengalaman pribadi penulis yang tidak menyenangkan. Selanjutnya ini adalah contoh factual recount, yaitu sebuah insiden atau peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu berdasarkan fakta dan diceritakan kembali. Kemudian berikut ini adalah contoh historical recount atau biasa disebut dengan cerita bersejarah. Misalnya, sejarah tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, yang terakhir ini adalah contoh imaginative recount. Pada teks ini, penulis menceritakan kegiatannya yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata, alias hanya imajinasi saja atau berandai-andai. Sehingga disebut dengan imaginative recount. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas beberapa kosakata yang sering muncul di dalam recount text. Di antaranya adalah visit, trip, holiday, fun, explore, vacation, scenery, excited, view, wonderful, dan masih banyak kosakata lainnya yang sering digunakan dalam recount text. Baiklah, itu tadi pembahasan tentang recount text. That's all for today. Thank you so much for watching and see you in the next video.